Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Tante almarhum dari Brigadir Yosua Roslin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Yonatan Baskoro, pakar hukum pidana Heri Firmansyah, serta psikolog forensik Reza Indragiri. Saya akan sapa terlebih dahulu narsum yang telah hadir di studio. Mas Heri, selamat malam. Terima kasih telah hadir bersama kami di studio Metro TV. Dan juga kita akan sapa Mas Reza Indragiri yang juga sudah bergabung dari luar studio. Selamat malam, Mas Reza. Selamat malam, Mas Reza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga masih menunggu bergabungnya Yonatan Baskoro dan juga Ibu Roslin Simanjuntak. Sementara pertanyaan pertama akan ke Mas Reza terlebih dahulu. Mas Reza, hakim memberikan hukuman maksimal di pasal 340 terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Bagaimana Anda menilai dasar psikologis bagi hakim dalam memutuskan perkara ini sehingga berani memberikan hukuman maksimal? Ada faktor Eliezer, ada faktor keluarga mendiang Brigadir Yosua, dan ada faktor dari diri Ferdi Sambo sendiri. Kalau dari Eliezer, ini tercermin bagaimana di sepanjang naskah putusan itu dibaca oleh majelis hakim, betapa majelis hakim menaruh kepercayaan betul terhadap serbaneka keterangan yang disampaikan oleh Richard Eliezer. Bahwa misalnya Ferdi Sambo mengenakan sarung tangan, bahwa kata yang digunakan bukanlah hajar atau tembak, tapi intinya adalah yang ingin saya katakan, ketika ada perdebatan, perbedaan versi antara Ferdi Sambo dengan Richard Eliezer terkait dengan peristiwa, majelis hakim menaruh kepercayaan betul pada versi cerita dari Richard Eliezer. Itu pertama. Yang kedua, pada sesi persidangan pertama, dari pihak keluarga mendiang Brigadir Yosua sudah meluapkan amarah mereka sekaligus menaruh harapan besar terkait dengan jalannya persidangan ini. Apa yang dilakukan oleh keluarga mendiang Brigadir Yosua itu mengingatkan saya pada istilah victim impact statement. Sebuah langkah luar biasa yang diberikan oleh majelis hakim di mana korban atau keluarga korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan isi hati dan kepala mereka di ruang persidangan pidana ini. Suatu praktek yang menurut saya sangat-sangat jarang dilakukan pada persidangan-persidangan pidana lainnya. Nah, riset menunjukkan bahwa ketika kepada korban atau keluarga korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan victim impact statement atau yang analog dengan itu, maka memang pengaruhnya terhadap pemberatan sanksi pidana bagi terdakwa itu sangat mungkin terjadi. Yang kedua. Yang ketiga, bahwa sebagaimana diutarakan oleh majelis hakim tidak ada hal-hal yang meringankan. Dan yang paling parah adalah hingga hari ini putusan dibacakan pun ternyata Ferdi Sambo tetap ingkar, tetap berdusta, tetap menutup-nutupi perbuatannya, tidak mengakui kesalahannya. Nah, faktor dari keluarga mendiang Brigadir Yosua, faktor dari Eliezer, dan faktor dari Ferdi Sambo itulah yang menurut saya bulat sempurna memantapkan hati hakim untuk menjatuhkan hukuman maksimal yaitu hukuman mati terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Oke, kita ke Mas Heri. Jika tadi Mas Reza memberikan pandangannya terhadap faktor-faktor yang kemudian memberikan keberanian bagi hakim untuk memberikan hukuman maksimal, dari Anda sendiri seperti apa ketika kemudian hakim memutuskan vonis yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tuntutan dari JPU? Iya, bagaimanapun itu adalah bagian dari kewenangan hakim ya Mbak Rara ya, bahwa independensi hakim itu harus dipahami dengan Undang-Undang Organik Hakim itu sendiri, Undang-Undang 48 tahun 2009. Bahwa dalam hal misalnya hakim dan hakim konstitusi itu kan wajib menggali nilai hukum dan nilai keadilan masyarakatnya. Mungkin saja pertimbangan faktor di luar itu juga membuat ada keyakinan dengan minimum dua alat bukti agar keputusan nanti akhirnya jadi maksimal begitu ya. Karena layernya kan ada beberapa kan, bukan hanya pidana mati tapi ada pidana seumur hidup dan 20 tahun begitu. Yang dipilih adalah pidana mati. Kalau kita lihat tentunya nggak hanya bicara dari putusannya saja. Jauh sebelum putusan itu ada bagian pertimbangan. Nah, pertimbangan yang dibaca berjam-jam itulah yang kalau dilihat memang tidak ekuivalen ya, lebih condong kepada banyak hal-hal yang memberatkan, termasuk hal terdakwa ini dianggap berbelit-belit, tidak kooperatif begitu ya. Kemudian tindakan yang diduga dilakukan kemarin itu sekarang sudah diputus bersalah kan, itu adalah dugaan tindakan yang mencoreng institusi. Nah, itu juga kan beberapa hal sudah disampaikan. Oke. Ya. Mengenai keterangan tadi pandangan dari Mas Reza mengatakan bahwa hakim ini menaruh kepercayaan betul terhadap keterangan Eliezer dan ini terlihat pada saat sebelum putusan dibacakan. Bagaimana? Iya, ini tentunya tidak berdiri sendiri ya. Awalnya ini sudah dibunyikan lewat surat tuntutan.
mungkin saya nggak buat prosentasenya, tapi mungkin bisa dikatakan 80% sekian itu dasarnya memang dari keterangan Eliezer. Ini sudah dimaknai betul oleh aparat penegak hukum dalam proses perkara ini. Memang kalau untuk menyandarkan pada keterangan terdakwa yang lain, kan ada dalam KUHP itu 185 itu bicara tentang salah satunya kalau ingin mendengar keterangan saksi itu dipertimbangkan dia dapat dipercaya atau tidak, dia akan berkaitan dengan bagaimana kehidupan dia secara di luar begitu ya. Nah ini yang ketika hal itu ada kesulitan untuk mendapatkan keterangan ini, menyandarkan keterangan ini hanya dari katakanlah di luar dari Eliezer, karena yang lain itu ada relasi kuasa yang sangat kuat begitu ya. Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal adalah orang lama yang bekerja dengan Sambo. Bukan berarti bahwa mereka tidak layak, tapi sekali lagi dalam proses penegakan hukum ini dibuktikan bahwa tidak ada keterangan dari mereka yang digunakan dalam surat tuntutan, satu, yang kedua dalam putusan ini begitu. Sehingga kalau kita katakan Eliezer dapat dipercaya, ya itulah bukti nyatanya bahwa apa yang disampaikan ini kalau kita lihat dalam keterangan kemarin kan tidak berbelit-belit ya. Apa yang ditanya langsung dijawab, yang dibutuhkan singkat dia jawab singkat, yang memang harus membutuhkan kedalaman informasi dia lakukan. Gitu.